Hai guys, kakak-kakak, adik-adik dan semuanya yang ada di pelosok negeri ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya berkat selalu mengalir buat kalian semua. Dan selamat datang di channel kami. Bersama saya Owen, orang tampan yang rajin menabung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Papillon tahun 2017. Film ini diangkat dari sebuah buku yang berjudul Papillon yang ditulis oleh Henry Charrier, berdasarkan kisah nyata dirinya saat di dalam penjara. Oke, langsung saja tanpa terlalu banyak basa-basi, kita ke ceritanya. Let's go! Oke, film diawali dengan latar sebuah bar di Prancis. Tokoh utama di film ini bernama Henry Charrier yang memiliki julukan Papillon yang berarti kupu-kupu. Di film ini dia biasa dipanggil Pepi. Ini dia orangnya. Dia adalah seorang pencuri yang disegani di Prancis dan bekerja untuk seseorang bernama Castile. Saat itu dia masuk ke bar itu untuk menyerahkan hasil curiannya. Dia diperlihatkan seseorang bernama Roland Legrand yang sedang dipukuli karena ketahuan melapor pada polisi. Scene beralih pada Pepi yang sedang menunggu kekasihnya di luar bar. Dia bernama Nenit. Saat itu Pepi mengajaknya untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, tibalah pada saat pagi hari di mana Pepi dan Nenit yang berada di sebuah apartemen dihampiri oleh beberapa orang polisi yang mencoba menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan yang dilakukan pada Roland Legrand. Padahal kita tahu sendiri bahwa hal itu sama sekali tidak benar dan ini semua hanyalah fitnah dari seseorang. Scene beralih di sebuah penjara di mana Nenit mengunjungi Pepi yang ternyata dia dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Dan dia mengetahui bahwa semua ini adalah jebakan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sepertinya para polisi terlibat dalam rencana ini. Dan Pepi pun menyuruh Nenit untuk melupakan dirinya. Singkat cerita, Nenit pun pergi. Tak lama kemudian, tibalah saat pemeriksaan sebelum mereka berangkat ke sebuah penjara bernama Devil's Island. Di situ Pepi bertemu tahanan bernama Julot yang akan menjadi temannya saat di perjalanan nanti. Di situ Julot menunjuk pada seseorang bernama Louis Degas atau kita panggil Degas yang merupakan seorang pengusaha kaya yang dipenjara karena ketahuan membuat obligasi palsu. Scene beralih di mana mereka semua berjalanan menuju kapal yang akan membawa mereka ke penjara yang sebenarnya. Di perjalanan, Degas ditemui oleh istrinya dan istrinya mengatakan akan membebaskan Degas secepatnya. Singkat cerita, tibalah mereka di dalam kapal. Pepi yang sejak tadi memperhatikan Degas pun menghampirinya dan menawarkan perlindungan untuk Degas karena di sini Degas terlihat sangat lemah dan tidak bisa menjaga dirinya. Dan sebagai imbalan, Degas harus membiayai segala upaya yang dilakukan Pepi untuk kabur dari penjara itu. Di sini Degas menolaknya karena dia yakin bahwa sebentar lagi istrinya akan membayar untuk melepaskannya dari penjara itu. Tibalah saat malam hari di mana ada sebuah kejadian, seorang napi yang membunuh napi lainnya untuk mendapatkan uang yang dia sembunyikan. Tidak ada yang melihat hal itu kecuali Degas, dan hal itu lantas membuatnya ketakutan karena suatu saat dia pasti akan diincar juga karena membawa uang yang banyak. Singkat cerita, tibalah saat pagi hari, Degas pun menghampiri Pepi dan membicarakan penawaran yang sempat dia tolak kemarin. Di situ Degas bersedia menerima penawaran tersebut dan mereka pun menjalin kesepakatan. Saat malam hari, napi itu pun beraksi lagi dan ingin membunuh Degas demi mendapatkan uangnya. Namun untungnya hal itu dihalangi oleh Pepi dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama berselang, datanglah para sipir penjara untuk memisahkan mereka dan melakukan pemeriksaan guna mengetahui siapakah yang membuat perkelahian di tempat itu. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pulau tempat di mana mereka akan dipenjarakan. Di situ, Julot sengaja melukai kakinya agar dirinya dibawa ke ruang kesehatan.
Mereka semua pun melanjutkan perjalanan mereka menuju penjara itu. Sesampainya di situ mereka disambut oleh kepala sipir bernama Barot. Dia menjelaskan peraturan bagi tahanan di penjara itu. Peraturan pertama, jika tertangkap saat mencoba kabur, maka akan ditahan di ruang isolasi selama 2 tahun. Peraturan yang kedua, jika mencoba kabur untuk kedua kalinya, maka akan ditahan di ruang isolasi selama 5 tahun. Dan peraturan yang ketiga, jika kedapatan membunuh, maka akan langsung dieksekusi. Singkat cerita, tibalah mereka di dalam penjara dan mereka pun beristirahat. Saat beristirahat, mereka dikejutkan dengan suara tembakan yang menandakan bahwa ada seseorang yang kabur dari penjara. Dan ya, orang itu adalah Julot yang awal tadi. Dia berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap, dan hal itu membuat Pepi membulatkan tekadnya untuk melarikan diri dari tempat itu juga. Keesokan harinya, tibalah pada saat hari penugasan. Para tahanan di mana Pepi dan Dega ditugaskan di Rute Zero, yaitu tempat di mana mereka harus bekerja keras mengangkut batu dan kayu. Saat itu Dega terkena diare sehingga uang yang dia simpan di anusnya pun jatuh. Menyimpan uang di anus merupakan hal yang wajar di penjara ini. Hal itu dilakukan agar tidak ketahuan oleh para sipir. Keren sekali, Bang. Dan terpaksa mereka harus mencarinya karena uang itulah satu-satunya jalan agar mereka bisa kabur dari penjara itu. Tibalah saat istirahat, mereka bertemu seseorang yang bernama Seller yang nantinya juga akan menjadi teman mereka dalam usaha mereka melarikan diri dari tempat itu. Swallows stands for hope. Saat mereka kembali bekerja, mereka bertemu dengan rombongan orang-orang yang keretanya terjebak di lumpur dan mereka disuruh oleh sipir mengangkut mereka semua. Pepi mencoba memberikan penawaran kepada salah satu pria yang ada di situ dengan mengatakan dia akan membayar jika pria itu mau menyediakan perahu untuknya dan pria itu pun menyetujuinya. Scene beralih di mana mereka telah menyelesaikan pekerjaan dan mereka semua pun mandi dan membersihkan diri. Tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mencoba mengincar Dega karena menginginkan uang yang disimpan oleh Dega. Dengan sigapnya, Pepi melawan mereka semua dan terjadilah pertarungan yang sengit. Pertarungan itu dimenangkan oleh Pepi. Esokan harinya, mereka semua dikumpulkan di sebuah lapangan karena akan diadakan eksekusi mati untuk seseorang yang membunuh penjaga saat mencoba melarikan diri. Eksekusi itu dilakukan dengan cara memotong kepala dari orang itu. Ngeri. Setelah selesai eksekusi, Barot memerintahkan Pepi untuk memilih salah satu temannya untuk membantunya membuang mayat itu dan dia memilih Dega. Tibalah mereka di hutan untuk membuang mayat itu. Dega yang tidak terbiasa dengan hal itu merasa syok dan dia hanya duduk saja di situ. Seorang sipir yang melihat hal itu pun memerintahkannya untuk berdiri sampai mencambuknya berkali-kali. Pepi yang melihat hal itu pun langsung memukul kepala dari sipir itu dengan batu dan dia pun kabur meninggalkan Dega karena takut akan dieksekusi juga seperti orang itu. Dia pun terus melarikan diri menuju sungai tempat pria menjanjikannya sebuah perahu, namun ternyata pria itu menjebaknya. Karena berapapun yang akan dibayar oleh Pepi, para sipir akan membayarnya 2 kali lipat jika dia membawa kembali tahanan yang mencoba kabur. Dia pun dikembalikan ke penjara itu. Setelah sampai, dia disambut oleh Barot. Namun untungnya penjaga yang dia pukul tidak mati, sehingga dia tidak akan dieksekusi, namun harus tetap menerima hukuman, yaitu ditahan di ruang isolasi selama 2 tahun. Dan kabarnya tidak ada yang selamat dari ruang isolasi tersebut, karena semua yang keluar dari tempat itu akan menjadi gila. Strange things happen there. Pepi pun dibawa ke dalam ruang isolasi dan di tempat itu tidak ada tahanan yang boleh berbicara sedikit pun. Hari-hari pun dia lalui dengan sangat sulit karena dia tidak bisa berbicara dan untuk makan pun sangat tidak layak.
Namun, beberapa hari kemudian, di tempat makannya dia menemukan buah kelapa dan ternyata Dega membayar seseorang untuk meletakkan buah kelapa di tempat makan Pepi setiap harinya sebagai makanan tambahan untuknya, dan hal itu membuatnya sangat senang. Ini adalah teman yang baik. Mantap, mantap, mantap. Singkat cerita, di suatu hari seorang sipir mengetahui hal itu dan akhirnya tidak ada lagi buah kelapa untuk Pepi. Ya. Barot pun menemui Pepi untuk menanyakan siapa orang yang telah mengirimkan kelapa itu, namun Pepi tidak mau menjawabnya karena hal itu sangat berbahaya untuk Dega. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa kelapa itu sangat dipermasalahkan di situ? Hal itu karena makanan bagi para tahanan di ruang isolasi tersebut sengaja dibuat sangat tidak enak dan tidak layak, sehingga nantinya para tahanan akan tidak tahan dan menjadi gila. Tetapi dengan diberikannya kelapa itu sehingga membuat Pepi tidak menjadi gila sampai sekarang ini. Oke, lanjut. Hari-hari pun berlalu. Meskipun Pepi sempat tidak menjadi gila, tetapi kesehatan jiwa Pepi pun mulai terganggu dan dia mulai berhalusinasi. Setelah berlalu 2 tahun, akhirnya dia pun dibebaskan dari ruang isolasi dan dibawa ke ruang kesehatan karena mereka semua mengira bahwa Pepi sudah gila. Scene beralih pada Dega yang sekarang telah dipercayakan sebagai penjaga buku para sipir. Mengetahui bahwa Pepi sudah dibebaskan, dia pun menghampirinya di ruang kesehatan dan dia juga mengira bahwa Pepi sudah gila dan meminta maaf kepadanya. Dia juga bercerita bahwa istrinya mengkhianatinya dengan tidak membebaskannya dan justru menikah dengan pengacaranya. Nyesek cowok, aduh kayak aku dong. Udah. Lanjut, tak lama Pepi pun menyatakan kepada Dega bahwa sebenarnya dirinya juga jatuh cinta. Salah. Tak lama Pepi pun menyatakan kepada Dega bahwa sebenarnya dirinya tidak gila dan dia merencanakan pelarian dengan Dega. Mendengar hal itu pun Dega sangat senang dan memberikan informasi bahwa beberapa hari lagi para polisi diundang oleh Barot untuk nobar OVJ di tempat itu, dan itu merupakan kesempatan mereka untuk melarikan diri dari tempat itu. Mereka juga berencana membawa Seller yang menjadi salah satu orang lagi untuk membantu menjalankan rencana mereka. Scene beralih pada saat malam hari, di mana seorang penjaga ruang kesehatan menggoda salah satu tahanan di situ, dan hal itu dilihat oleh Pepi, dan dia berencana mengajak tahanan itu untuk bekerja sama agar dia mengalihkan perhatian penjaga itu saat mereka akan kabur nanti. Dia bernama Metured, itu pokoknya. Plan better work. It'll work. Keesokan paginya, Seller datang ke ruang kesehatan untuk menemui Pepi dengan alasan tangannya yang terluka. Di situ mereka pun menyusun rencana dan Pepi memberikan obat penenang yang selama ini diberikan kepadanya, namun dia tidak meminumnya karena mereka akan memanfaatkan obat tersebut. Singkat cerita, tibalah malam saat acara para sipir dilaksanakan. Dega pun membeli sebotol minuman dan mencampurnya dengan obat penenang yang tadi untuk diberikan kepada para penjaga. Di sisi lain, Metured menjelaskan tugasnya dengan mengalihkan perhatian dari penjaga ruang kesehatan. Saat itulah Pepi dan Seller mulai beraksi. Mendengar suara keributan, penjaga yang lain pun datang untuk mengecek. Namun untungnya, obat yang diberikan Dega telah bereaksi dan akhirnya mereka keluar dari ruang kesehatan itu. Di sisi lain, Dega telah berhasil mencuri kunci gerbang dan mereka pun segera melarikan diri. Saat itu, mereka menuruni menara pengawas dan terjadilah kaki Dega patah dan membuatnya tidak bisa berjalan. Namun dengan rasa persahabatan Pepi,
Pepi tetap membawanya pergi meskipun nanti hal itu akan membuat mereka terhambat. Singkat cerita, tibalah mereka di hutan dan bertemu beberapa orang yang ternyata mereka adalah pemilik perahu yang akan mereka sewa nantinya, dan mereka pun melarikan diri menggunakan perahu itu. Tibalah pada saat siang hari, mereka semua terombang-ambing di tengah laut, dan ditambah lagi ternyata perahu yang mereka naiki bocor. Tak lama berselang di hadapan mereka terjadi badai yang sangat dahsyat. Sempat terjadi perdebatan antara Pepi dan Cellier, di mana Cellier berencana ingin membunuh Dega dan membuangnya ke laut untuk mengurangi beban pada perahu. Namun Pepi tidak setuju dengannya dan mencoba melindungi Dega, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Dega yang melihat Pepi sedang dalam keadaan yang terpojok akhirnya memberanikan diri untuk melawan dan menusuk Cellier dengan pisau berkali-kali sampai mati. Aduh, ngeri juga ya kalau orang yang lemah sampai marah. Mereka pun membuang jasad Cellier ke laut. Badai besar pun datang dan mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Tiba-tiba, scene beralih di saat Pepi terbangun di sebuah gubuk, dan ternyata saat terjadi badai mereka semua tidak sadarkan diri hingga terdampar di sebuah tempat di Kolombia. Saat Pepi keluar, dia bertemu seorang biarawati yang memberikannya nasihat dan memintanya untuk bertobat. Singkat cerita, Pepi menemui Dega yang juga ada di situ dan mengajaknya untuk pergi dari situ karena ditakutkan para sipir akan mengejar mereka lagi. Namun Dega tidak mau pergi dan ingin tinggal di situ, dan akhirnya dia pun pergi sendirian meninggalkan Dega dan Meteorite. Saat di perjalanan, Pepi melihat mobil para sipir yang mencari mereka. Dia pun segera berlari kembali ke tempat tadi untuk memperingatkan Dega dan Meteorite. Namun sayang, para sipir itu telah sampai ke sana. Meteorite ditembak mati, sedangkan Pepi dan Dega ditangkap dan dibawa lagi ke penjara. Dan ternyata biarawati yang tadi melaporkan mereka, dan sesuai dengan peraturan maka Dega harus dikurung di ruang isolasi selama 2 tahun, sedangkan Pepi selama 5 tahun. Ditambah lagi setelah itu dia harus dipindahkan ke Pulau Iblis. Lima tahun pun berlalu. Akhirnya Pepi dibebaskan dari ruang isolasi dan harus dipindahkan ke Pulau Iblis. Setelah sampai di sana, tak disangka dia bertemu lagi dengan Dega, teman lamanya. Dega dipindahkan ke pulau itu karena para sipir tidak suka dengan kelakuannya. Tempat ini tidak memiliki penjagaan yang ketat, namun hanya ada satu jalan untuk melarikan diri, yaitu melompat dari tebing yang sangat tinggi, dan kemungkinan selamatnya sangatlah kecil. You'll never survive the ocean. Scene beralih di mana Pepi dan Dega berbincang-bincang, dan terpikir oleh Pepi bahwa dirinya ingin melarikan diri dari tempat ini. Namun hal itu sangat sulit karena selain harus selamat dari ketinggian, mereka juga harus selamat dari laut yang amat luas itu. Singkat cerita, Pepi yang termenung menatap laut pun terpikir untuk membuat sebuah rakit dan memanfaatkan ombak untuk membawanya ke daratan. Dia pun memberitahukan kepada Dega dan mengajaknya membuat rakit untuk dipakai saat melarikan diri. Setelah rakit itu jadi, mereka pun membawanya ke ketepian. Dan di sini nih yang paling sedih, karena ternyata Dega memilih untuk tetap tinggal di tempat itu dan menghabiskan sisa hidupnya di situ. Aduh. Oke, lanjut lagi. Singkat cerita, Pepi berhasil selamat dari usaha pelarian dirinya itu, dan entah berapa lama dia terombang-ambing di laut.
Scene beralih di sebuah pesawat yang salah satu penumpangnya adalah Henry Charrier atau yang kita kenal sebagai Papillon. Ternyata dia sedang menuju ke Prancis untuk menemui seorang penerbit buku dan berniat ingin menerbitkan buku yang dia tulis berdasarkan kisah nyata yang dia alami. It's the story of a lot of men. Dan film pun tamat. For your information, Henry Charrier Papillon menjadi buku terlaris selama 21 pekan di Prancis dan sudah terjual kurang lebih 13 juta salinan dalam 30 bahasa. Mantap. Oke guys, sekian saja cerita dari saya tentang Papillon, yaitu cerita dari Henry Charrier mengenai jalan hidupnya di penjara dan sampai keluar dari penjara. Kembali saya ingatkan, jangan lupa like, komen, kalau perlu share ke teman-teman kalian yang suka video seperti ini, dan juga subscribe channel kami untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Bye bye, mantap.